Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak kelas 9B yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kegiatan tatap maya di mata pelajaran Kurdis. Bapak masih menggantikan Pak Haji Dedeng ya yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk hari ini kita masih di bab ketiga ya, materi tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, akan senantiasa dibiasakan anak-anak ketika kita mengkaji sebuah materi, maka kita harus tahu materi apa yang kita kaji. Sekaligus dari sisi pengertian ya otomatis jangan sampai kita lupa atau bahkan tidak tahu membahas sesuatu tapi pengertiannya pun kita tidak mengerti gitu ya. Sehingga Bapak senantiasa mengawali pembahasan itu dari pengertiannya terlebih dahulu. Baik, secara variabel di sini ada dua variabel yang akan dibahas ya. Ada jujur, kemudian ada muamalah. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan jujur itu apa sih? Jujur itu kan bisa diartikan apa adanya, tidak menambah, tidak mengurangi. Itu jujur secara singkat. Bapak kasih analogi sederhana saja. Hari ini Bapak menggunakan peci warna merah. Nah, itu berarti Bapak sedang jujur atau sedang berbohong? Bapak yakin itu sedang berbohong. Karena Bapak sedang menggunakan peci warna hitam. Kemudian ada pernyataan kedua. Bapak hari ini menggunakan pakaian hitam bergaris putih. Nah, itu jujur atau bohong? Jujur. Karena apa adanya, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Nah, itu sudah disebut dengan konsep jujur. Bahkan kita tahu ya anak-anak bahwa Nabi Muhammad pun kita kenal punya sifat wajibnya itu adalah sidik. Yang artinya benar, tidak pernah berbohong. Bahkan Nabi Muhammad punya gelar khusus terkait tentang kejujuran. Orang-orang Arab Makkah pada saat itu menggelari Nabi Muhammad itu dengan Al-Amin atau orang yang sangat terpercaya. Itu jujur ya, apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan, itulah disebut dengan jujur. Kemudian yang kedua, ada istilah muamalah di sini nih. Apa itu muamalah anak-anak? Muamalah itu bisa diartikan hubungan antar sesama manusia. Bapak dengan kalian, hubungannya adalah murid dengan guru. Kalian dengan orang tua kalian, itu adalah anak dengan ayah dan ibu. Nah, itu disebut dengan muamalah. Jadi hubungan antar sesama manusia. Baik, kita langsung saja ke materi intinya. Nah, kita lihat dulu untuk menyimak sebuah gambar. Gambar pertama di sini lihat anak-anak, gambar di sebuah pasar apung yang biasa menggunakan para penjualnya itu menggunakan perahu. Nah, dalam konsep jual beli, ya ini masuk ke dalam konsep muamalah juga ya, hubungan antar sama manusia. Maka yang paling penting dikedepankan itu adalah kejujuran. Kalau saja seorang pedagang sudah tidak jujur, maka yang dirugikan adalah seorang pembeli. Ya, begitupun antara penjual dan pembeli nggak boleh ada yang dirugikan satu sama lain. Bahkan di sini ada hadis riwayat At-Tirmidzi nih. Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Nah, ini luar biasanya ya. Jadi benar-benar pedagang itu harus jujur, bukan sekedar pedagang anak-anak. Kalian sebagai peserta didik nih, ketika ulangan jujur harus dikedepankan. Lebih baik nilai jelek daripada nilai bagus itu hasil nyontek. Lebih bagus lagi ya nilai bagus, kemudian kalian jujur. Nah, itu ya yang paling penting. Selanjutnya, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, inilah ya kejujuran yang harus dikedepankan. Baik, kita langsung ke materi intinya. Sebentar. Nah, ini anak-anak silakan kalau mau di screenshot atau nanti ini perlu dicatat oleh kalian karena ini materi intinya di bab ketiga ini. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas nih. Kita baca ya hadisnya. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'sarut tujar innakum qad walaitum amron halakat bihil ummamu as-salifatu
al-mikyal wal mizan. Rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Nah, jadi 2 poin penting dalam hadis ini, jangan sampai kita mempermainkan takaran atau timbangan ketika jual beli. Apa sampaikan tadi bukan sekedar jual beli saja ya. Kalian dalam berkehidupan, kejujuran ini adalah nomor 1. Ya, sekarang itu banyak orang pintar, ya lulusan kuliah pendidikannya tinggi, tetapi sedikit orang yang jujur. Banyak orang yang pintar tapi tidak benar gitu ya. Banyak orang yang pintar tetapi kemudian tidak jujur. Nah, ini banyak ya. Jadi pastikan kalian ada pada golongan sudah mah pintar, sudah mah kalian tuh kalau dalam istilah Sunda ya, pintar bager tur bener. Nah, itu yang paling sempurna. Kita lihat arti mufradatnya, ya masarot tujar artinya wahai para pedagang, qad walaitum sungguh kalian menguasai. Umat terdahulu al-umam as-salifah, kemudian takaran timbangan itu al-mikyal wal mizan. Nah, kita lihat kandungan hadisnya. Hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat terdahulu. Nah, jadi ini bercermin dari umat-umat terdahulu yang kemudian dibinasakan, dihancurkan, diazab oleh Allah karena memang mempermainkan takaran dan timbangan. Beli beras 5 kilogram, ya si penjual itu kemudian mengurangi, ya walaupun sedikit saja, maka itu sudah sangat diharamkan dalam Islam. Takaran dan timbangan 2 alat ukur yang mendapat perhatian agar benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perekonomian Islam, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran. Baik, kita lihat. Nah, para pembisnis pendapat peringatan ini. Hari ini ramai jual beli online ya anak-anak. Jual beli online ini kadang berbagai cara dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Kita lihat ya. Seperti misalkan pelaku bisnis online sekarang, karena penjual dan pembeli tidak ketemu langsung, selain kecurangan dalam hal takaran dan timbangan, banyak kecurangan dilakukan oleh para pembisnis saat ini. Seperti saat transaksi online, ada penjual menggobral janji ketika dana telah ditransfer. Barang tak kunjung datang. Banyak nih yang terjadi seperti ini anak-anak. Ada juga penjual yang mengelabui pembeli dengan gambar. Ada yang pernah mengalami misalkan belanja di Tokopedia, Lazada, Bukalapak ya. Di foto itu seolah-olah bagus tuh barang. Tapi ketika datang kita pesan sudah transfer ternyata jelek. Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hanya ingin menarik pelanggan misalnya sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian pembeli. Nah, ini jangan. Jadi usahakan apa yang kalian jual mau online ataupun offline, maka pastikan itu adalah apa adanya ya, kejujuran harus dikedepankan. Oke, sip. Selanjutnya coba kita lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dari Imam Tirmizi, kemudian dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. An Hasan ibni Ali qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna sidqa tumanina wa innal kadiba riba. Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku menghafal dari Rasul, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Nah, jadi dari hari ini kita belajar ya anak-anak, tinggalkanlah yang meragu-ragukan itu. Dan keraguan itu ya biasanya muncul karena kebohongan. Jadi kejujuran itu ketenangan. Jadi yang namanya jujur itu membuat kita tenang anak-anak. Beda kalau misalkan kita berbohong, gelisah kemana-mana, takut ketahuan, ya, mengharuskan ada kebohongan selanjutnya. Itu yang kemudian didapat bagi orang yang mengawali sesuatu itu dengan kebohongan. Ya, jadi harus apa adanya, murni, jangan sampai dikurang dan kemudian dilebihkan. Bahkan orang yang tidak jujur kan masuknya ke dalam kategori orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik itu bagiannya itu neraka paling bawah. Ya, naudzubillah. Itu anak-anak materi intinya ya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan materinya bisa kalian dapat sekaligus ilmunya bisa bermanfaat.